Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dengan NIM 240404502018. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan seseorang dari lahir, kanak-kanak, remaja, sampai dewasa, dan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tersebut baik dari segi motorik, emosional, kognitif, moral dan spiritual, sosial, psikologis, dan biologis. Yang pertama, masa bayi 0 sampai 2 tahun. Motorik, pertumbuhan refleksi bayi berkembang menjadi gerakan terordinasi, misalnya tengkurap, duduk, berbaring, berjalan. Perkembangan, keterampilan motorik halus seperti memegang benda. Emosional, membicarakan emosional dengan pengasuh, menunjukkan emosi dasar seperti senang, takut, dan marah. Kognitif, menjelajahi dunia melalui indera. Tahap sensori motor menurut Piaget mulai mengenali pola, wajah, dan belajar sebab akibat. Moral dan spiritual, belum memahami konsep moral, tetapi mulai berjalan normal melalui interaksi dengan pengasuh. Sosial, respon sosial terbatas pada senyuman dan tawa. Meningkatnya minat terhadap lingkungan sosial. Psikologis, membangun kepercayaan dasar terhadap dunia sesuai teori Erik Erikson. Biologis, pertumbuhan pesat pada ukuran tubuh dan otak. Yang kedua, masa kanak-kanak 2-12 tahun. Motorik, pertumbuhan, koordinasi perbaikan tubuh, berlari, melompat, menulis. Perkembangan, keterampilan motorik halus seperti menggambar dan menulis. Emosional, belajar mengelola emosi, memahami empati dan mulai menunjukkan rasa simpati. Kognitif, mulai dari berpikir simbolis dan logistik sederhana. Berbicara, kemampuan bahasa dan memori. Moral dan spiritual, memahami aturan sosial dan moral sederhana, belajar konsep benar dan salah. Sosial, interaksi sosial meningkat, mulai membentuk pertemanan, mengungkapkan identitas diri melalui eksplorasi dan bermain. Psikologis, mengingatkan rasa percaya diri melalui pencapaian. Biologis, pertumbuhan tubuh melambat tetapi konsisten, awal perubahan hormonal menuju pubertas. Yang ketiga, masa remaja 12-18 tahun. Motorik, pertumbuhan, pubertas mempercepat perkembangan fisik, tinggi dan kekuatan otot, perkembangan, keseimbangan dan koordinasi matang. Emosional, perubahan hormon mempengaruhi kestabilan emosi, mengungkapkan identitas diri dan memahami emosi kompleks. Kognitif, pemikiran abstrak dan kritis mulai berkembang, kemampuan untuk merencanakan dan membuat keputusan meningkat. Moral dan spiritual, mulai dari nilai dan norma yang diterima sebelumnya, membangun nilai moral dan spiritual pribadi. Sosial, hubungan dengan teman sebaya menjadi penting, mencari kemandirian dari orang tua. Psikologis, mencari jati diri dan pencitraan identitas. Biologis, perubahan fisik besar selama pubertas. Menstruasi bagi perempuan, pembesaran suara pada laki-laki. Organ reproduksi sudah matang. Yang keempat, masa dewasa 18 tahun ke atas. Motorik, pertumbuhan, fungsi motorik mencapai puncaknya pada awal dewasa. Perkembangan, stabilitas dan kecepatan motorik bertahan hingga akhir 30-an. Emosional, belajar mengelola emosi dalam hubungan dan pekerjaan, mengucapkan kematangan emosional. Kognitif, pemikiran lebih terintegrasi dan fleksibel, kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bertambah. Moral dan spiritual, memiliki sistem nilai yang lebih kokoh, banyak yang memperdalam keimanan atau spiritualitas pribadi. Sosial, fokus pada membangun keluarga, karir, dan komunitas. Hubungan sosial menjadi lebih terarah dan mendalam. Psikologis, berbicara hubungan intim yang sehat atau menghadapi isolasi. Biologis, puncak fisik dicapai pada usia 20-an hingga 30-an.
lalu mulai menurun secara perlahan. Kesuburan mulai berkurang di usia 30-an akhir hingga 40-an. Itulah penjelasan pertumbuhan dan perkembangan seseorang dari lahir, kanak-kanak, remaja, sampai dewasa, dan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tersebut baik dari segi motorik, emosional, kognitif, moral dan spiritual, sosial, psikologis, dan biologis. Dan dapat disimpulkan bahwa proses ini menunjukkan bagaimana seseorang berkembang tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual sesuai dengan tahapan hidupnya. Kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman individu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.